Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bekti dan kalian ada di channel Diari Sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 12 sejarah peminatan, yakni Perang Dingin. Apa yang kalian ketahui tentang Perang Dingin? Apakah perang di musim dingin? Ataukah perang di tempat dingin? Ataukah perang dengan senjata yang dingin? Bukan. Apa itu perang dingin? Yuk kita bahas di sini. Perang dingin atau Cold War adalah ketegangan atau kompetisi yang dilakukan antara negara Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya dengan Uni Soviet beserta sekutu-sekutunya. Jadi, perang dingin itu bukan makna sebenarnya. Amerika Serikat, Uni Soviet melakukan perang namun tidak secara langsung. Jadi, aktor utama dalam Perang Dingin ini adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin ini terjadi dari tahun 1947 sampai 1991. Wah, itu waktu yang cukup lama, bukan? Sebenarnya apa sih latar belakang kenapa terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet? Kita lihat di penjelasan berikutnya. Berbicara tentang Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat kalian tahu sendiri, sampai sekarang masih ada. Masih berdiri sebagai salah satu negara adidaya adikuasa. Sementara Uni Soviet, di mana Uni Soviet? Uni Soviet ini adalah wilayah atau negara yang kalian kenal sekarang dengan Rusia. Dalam kurun waktu Perang Dingin, wilayah Rusia ini disebut dengan Uni Soviet. Jadi jangan bingung ya, mana Uni Soviet, mana Rusia, itu adalah negara yang sama. Sekarang kita menuju ke faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Dingin. Apa saja? Yang pertama, adanya persaingan ideologi dan perbedaan paham. Kamu harus tahu ideologi Amerika Serikat apa, ideologi Uni Soviet apa. Apa ideologi Amerika Serikat? Ya, ideologi Amerika Serikat adalah liberal. Ideologi Uni Soviet adalah komunis. Liberal dan komunis adalah suatu ideologi, suatu paham yang sangat bertolak belakang. Liberalisme ini adalah paham atau ideologi yang menyatakan, yang menunjukkan kebebasan individu. Sementara kalau komunisme adalah kebebasan kelompok. Kedua perbedaan ini yang menjadi awal ketegangan antara kedua negara ini. Kedua negara ini menginginkan penyebaran ideologinya masing-masing. Amerika Serikat ingin ideologinya semakin luas, begitu juga dengan Uni Soviet. Maka dari itu, berawal dari perbedaan ideologi dan misi untuk penyebaran ideologi ini, mereka mengalami ketegangan. Pertentangan antara Amerika dan Uni Soviet ini sebenarnya diawali dari kedua negara ini yang menjadi pemenang Perang Dunia II. Ingat, Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh negara mana aja? Ya, negara-negara
sekutu. Ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Perancis. Uni Soviet masuk nggak? Uni Soviet masuk karena pada tahun 1941 Uni Soviet karena dikhianati oleh Jerman akhirnya masuk bergabung membantu sekutu untuk mengalahkan Jerman. Nah, di akhir Perang Dunia II dicetuskan perjanjian yang menguntungkan bagi pihak sekutu. Salah satunya adalah perjanjian Potsdam. Isi dari perjanjian Potsdam ini salah satunya adalah Jerman dibagi menjadi dua kekuasaan, yakni bagian Jerman Barat dikuasai oleh sekutu yang isinya ada Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, sementara Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Yang kedua, wilayah Berlin dibagi menjadi 4 kependudukan. Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, sementara Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, berawal dari latar belakang ini yang membuat kedua negara ini mengalami ketegangan. Latar belakang yang kedua adalah persaingan kekuasaan. Sudah dibahas sebelumnya bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu menjadi negara yang sama-sama kuat karena menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, Amerika Serikat memiliki misi untuk menyebarluaskan paham dan ideologinya. Begitu juga dengan Uni Soviet. Nah, selain menyebarkan ideologi, mereka ingin juga memperluas kekuasaan. Amerika Serikat memiliki cara menjadi negara-negara kreditur bagi negara yang kena imbas perang. Sementara Uni Soviet juga memiliki strategi untuk menyebarluaskan ideologinya, yakni dengan memberikan bantuan kepada negara-negara berupa senjata. Nah, berikutnya kita bahas dulu tentang cara atau strategi Amerika Serikat untuk memperluas kekuasaannya. Tadi sudah kita ulas, Amerika Serikat lebih mengarah kepada bantuan-bantuan perekonomian. Apa saja bantuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah Marshall Plan. Marshall Plan adalah strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara di Eropa Barat. Gagasan ini disetujui berdasarkan Konferensi Paris pada tahun 1947. Hal ini tentunya dimanfaatkan atau digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan simpati negara-negara di kawasan Eropa Barat. Strategi yang kedua adalah Molotov Plan. Bentuk dari strategi ini adalah Amerika Serikat memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, pakaian kepada negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa atau negara-negara sekutu Uni Soviet. Wah, ini termasuk cara yang cukup cerdik ya. Strategi yang ketiga adalah Doktrin Truman. Strategi ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat sendiri pada saat itu, yakni Harry S. Truman. Di sini strateginya adalah dengan memberi bantuan khusus kepada negara Turki dan Yunani. Tujuannya untuk membendung pengaruh komunis agar tidak masuk di kawasan Turki dan Yunani. Strategi yang keempat adalah 4-point
Truman. Strategi ini dengan cara memberikan bantuan perlengkapan ekonomi kepada negara-negara berkembang, serta memberikan bantuan perlengkapan militer kepada negara Asia khususnya. Indonesia pernah nggak sih menerima bantuan dari Amerika Serikat? Indonesia pernah mendapatkan bantuan dari strategi 4 Point Truman loh. Kira-kira kapan ya? Ada yang tahu? Nah, Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat ini ketika pada masa demokrasi liberal pada masa kabinet Sukiman. Mutual Security Act ini yang menjadi latar belakang kejatuhan kabinet Sukiman. Silahkan lihat di materi sejarah Indonesia ya. Strategi yang kelima atau strategi yang terakhir ini adalah Colombo Plan. Colombo Plan adalah kerjasama pembangunan perekonomian yang ditujukan kepada negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Gagasan ini dicetuskan pada perjanjian di Kolombo pada tahun 1951 yang diikuti oleh negara-negara persemakmuran Inggris yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi itu adalah strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat. Lalu bagaimana strategi yang digunakan oleh Uni Soviet untuk memperluas kekuasaannya? Kita lihat di sini. Jika Amerika Serikat lebih mengunggulkan strategi perekonomian berbeda dengan Uni Soviet. Strategi yang digunakan oleh Uni Soviet yakni dengan memberikan bantuan-bantuan perlengkapan militer kepada negara-negara berkembang. Negara-negara yang sudah dibantu oleh Uni Soviet diantaranya ada negara Vietnam, ada Kuba, Korea Utara, dan negara-negara lain dengan tujuan mempengaruhi negara-negara tersebut agar masuk berhaluan komunis. Dan strategi dari Uni Soviet ini terbukti berhasil. Contohnya adalah Vietnam Utara. Pada akhirnya Vietnam Utara ini berhaluan komunis yang selanjutnya memberikan pengaruh mencoba untuk menguasai keseluruhan Vietnam yang nantinya Vietnam berakhir dengan negara komunis. Yang selanjutnya adalah Kuba. Kuba sebelumnya adalah negara berhaluan liberalisme, tapi karena adanya bantuan dari Uni Soviet, pada akhirnya Kuba beralih pada komunisme. Jadi itu adalah strategi yang digunakan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperluas kekuasaannya.